wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, di tahun ajaran 2021 ini, mari kita siapkan niat kita untuk kembali belajar. Siap? Oke. Di kelas 2 atau di kelas 11 ini kita akan mempelajari tentang melayani makan dan minum. Atau istilah lainnya adalah tata hidang. Oke, tapi kalau untuk industri kita kenal dengan istilah servis. Oke, servis itu seperti apa sih? Oke, di sini kita akan belajar cara servis atau cara pelayanan. Gimana kita caranya melayani tamu? Karena di pelajaran ini kita akan menjual jasa. Pernah dengar istilah seperti itu ya? Oke. Di pelajaran servis ada banyak sekali tahapan gimana caranya kita bisa melayani tamu dengan baik. Maka kita akan mulai dengan bab yang pertama. Oke, kita mulai ya. Bab pertama adalah menu. Pernah dengar istilah menu? Kalian juga pasti pernah lihat gambar yang ada di depan itu. Gambar yang ada di depan itu biasanya kalian sering jumpai di restoran, rumah makan, atau tempat makan yang lain. Oke. Dari menu itu kita akan mengetahui yang pertama ada pengertian menu, fungsi menu, kerangka menu, jenis menu, sifat menu, dan menu menurut waktu penyajian serta cara membuat kartu menu itu seperti apa. Nah, pertama-tama kita belajar tentang pengertian menu nih. Pengertian menu seperti apa ya? Oke, bisa kalian baca tuh di depan. Menu itu berarti daftar makanan yang dihubungkan dengan kertas atau media lain di mana daftar nama makanan itu ditulis. Oke, pernah lihat ya? Bisa juga kita pakainya LCD atau layar. Bisa juga pakai leaflet yang ditempelin di tembok. Ada juga pakai buku. Pernah lihat ya yang kayak di clipping gitu, kita bisa bolak-balik. Nah, itu adalah buku menu atau kartu menu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada fungsi dari menu. Pertama ada dasar menetapkan bahan makanan yang akan kita beli. Misalkan nih kita mau jualan soto, pasti yang kita kita siapkan adalah bahan-bahan dari soto. Ya beras, ya mie, ya ayam atau daging, ada bumbu-bumbu. Nggak mungkin kalau kita jualan soto yang kita siapin adalah buah-buahan kayak jualan rujak, kan nggak mungkin, pasti beda. Oke, selanjutnya ada mengatur gizi. Waktu kelas 1 kalian sudah mempelajari tentang gizi. Nah, di kelas 2 ini kita akan menerapkan itu. Jadi kita nggak cuma menyiapkan makanan, tapi kita juga harus menyiapkan gizi apa aja sih yang bisa diterima sama orang yang mau makan itu. Seandainya seperti itu. Lanjut nih, ada mempengaruhi peralatan, fasilitas, dan dekorasi ruangan. Contoh nih, momen lebaran, restoran itu punya momen lebaran, pasti dekorasinya semua kanan kiri ketupat, warnanya hijau sama kuning. Nah, biasanya seperti itu. Alat makannya sendok garpu biasa kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak event Imlek, pasti di sana sini warnanya merah, gold, dan lain sebagainya. Peralatan makannya biasanya condongnya pakainya sumpit, sendok bebek, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita akan ada menu mengatur kebutuhan untuk pelayanan. Misalkan kita mau jualan soto nih, kita jualan soto itu untuk berapa porsi sih? Misalkan 10, berarti kita harus punya peralatannya sejumlah 10. Nggak mungkin kalau kita mau makan terus nungguin dicuci, lama kan. Nah, jadi kita harus punya, kita jualannya 10 porsi harus punya 10 peralatan juga. Paham? Kita lanjut ya. Oke, sekarang ke kerangka menu. Menu itu kerangkanya apa aja? Susunannya seperti apa? Oke, yang pertama ada appetizer, sup, main course, dan dessert. Appetizer itu adalah hidangan pembuka. Kalau di Indonesia kita bisa lihat gado-gado, rujak, pecel. Kalau di kontinental ada salad, ada coleslaw. Kalau sup, nggak tahu ya rasanya seperti apa. Kalau di Indonesia itu kita pakainya adalah soto. Soto bisa macam-macam.
Contohnya ada soto Kudus, soto Betawi. Kalau kontinental kita bisa pakai pure, ada konsum. Sekarang kita lanjut ke main course. Main course itu seperti apa? Ada yang tahu? Main course itu adalah hidangan utama atau makanan pokoknya. Oke. Kalau di Indonesia makanan pokok itu komplit, plit. Ada nasi, ada ayam atau daging, ada sayur yang berkuah, ada tumisan, ada sambal, ada kerupuk, komplit lah pokoknya. Tapi kalau di kontinental itu ada protein, entah itu daging, entah itu ayam, entah itu ikan, ada sayurannya, ada karbohidratnya bisa pakai kentang, bisa pakai pasta, nanti ada sausnya. Nah seperti itu. Kalau untuk dessert adalah hidangan penutup yang rasanya manis-manis, bukan buah ya, kita adalah hidangan yang kita olah. Kalau Indonesia biasanya pakai mendut, kueku atau jajanan yang manis-manis. Tapi kalau untuk kontinental kita bisa pakai puding, banana split dan lain sebagainya. Oke. Ada bayangan nggak kalau ngomongin makanan itu pasti lapar ya? Oke. Sekarang kita ke jenis menu nih. Menu itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada ala carte, yang kedua ada table d'hôte. Kalian bisa perhatikan dari 2 gambar tersebut. Untuk menu ala carte itu adalah menu yang beserta harganya langsung. Ini menunya, ini harganya, jadi jebelahan. Kalau kalian bisa lihat di warung Padang, soto, mie ayam, itu pasti ada tulisan seperti itu. Oke, ada menu yang seperti itu. Kalau sebelahnya tuh ada menu table d'hôte. Menu table d'hôte kalian perhatikan itu ada satu rangkaian menu dari appetizer, dari daun buka sampai penutup. Tapi disertai dengan satu harga, jadi nggak per item. Istilah lain itu adalah paketan, pernah denger ya? Oke. Kalau untuk menu table d'hôte biasanya itu ada di restoran, contohnya Rocket Chicken. Kalian beli paketan paket ekonomis, nasi, ayam, minuman. Nah, itu ada satu paket, contohnya seperti itu. Paham ya? Kita lanjut nih, kita ke sifat-sifat menu. Sifat menu itu ada 2. Yang pertama ada static menu, yaitu menu yang selalu ada. Contoh nih, warung soto ya tiap hari adanya soto. Warung nasi goreng ya tiap hari adanya nasi goreng, walaupun berubah-ubah. Misalkan hari ini nasi goreng ayam, besok babat, besok ikan asin dan lain sebagainya. Sedangkan untuk circle menu ada menu yang disusun berubah-ubah. Jadi setiap hari itu berbeda. Misalkan nih ada 5 hari, padahal 1 minggu ada berapa? 7 kan? Nah, dia bikin menunya cuma 5. Nasi, sop, rawon, bayam, panggang. Nah nanti hari ke-6-nya nih balik lagi ke hari yang pertama. Contohnya seperti itu. Jadi kalau saya pengen menu yang pertama datangnya hanya di hari itu, jadi harus ngitung tanggalan dulu 1, 2, 3, 4, 5 balik lagi ke 5 ke 1. Contohnya seperti itu. Sekarang kita ke menu menurut waktu penyajian. Oke, dari menu makan pagi atau breakfast sudah tahu ya menu makan pagi itu seperti apa. Menu makan siang, paham ya? Oke, pasti yang kalian tanya adalah ini. Yang ketiga adalah tea time menu. Tea time menu itu kayak apa sih, Bu? Tea time menu adalah makanan yang ringan yang dihidangkan bersama teh di sore hari. Biasanya makanannya itu yang porsinya kecil-kecil aja. Kue kering, sandwich, ataupun camilan-camilan, pokoknya yang porsinya kecil. Jangan yang langsung mengenyangkan. Oke, selanjutnya ada dinner menu atau makan malam, tahulah. Kalau untuk supper menu itu makan tengah malam yang saya jamin kalian kalau yang suka makan tengah malam, menunya adalah mie dan endog atau mie sama telur. Itu yang bikin kalian gendut. Tapi biasanya sih condongnya orang Indonesia makanya pasti itu condongnya. Oke. Sekarang
Yang sebenarnya sapar menu adalah biasanya menu yang dihidangkan itu adalah menu daging-dagingan yang berat tapi porsinya sedikit. Contoh nih, kalau di McD ada dulu waktu menu tengah malam itu ada hotdog, ada burger yang dagingnya lebih banyak dibandingkan rotinya. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada banket menu. Banket menu itu adalah menu hidangan perjamuan, misalkan untuk rapat, pernikahan yang sifatnya satu meja 3 orang, 4 orang, 6 orang. Nah, itu yang individu seperti itu. Nah, itu adalah banket menu. Sedangkan untuk buffet menu, kalian tahu pasti sering ikut ayahmu, ibumu ke kondangan. Nah, itu ada yang namanya meja prasmanan. Hidangannya nasi, sop, ayam, tumisan, kerupuk. Lah, itu adalah namanya buffet menu atau meja prasmanan. Paham ya? Selanjut nih. Sekarang kita ke cara pembuatan menu. Yang pertama, nama makanan dan minuman harus ditulis jelas dengan bahasa yang jelas. Jangan sampai kalian bikin es campur tapi kalian tulisannya es pocong, es buto ijo, padahal isinya apa? Melon, agar-agar. Harusnya kalian jelaskan di situ, misalkan es campur buto ijo, di bawahnya dikasih tulisan kecil isinya apa aja. Jadi orang yang mau beli itu tahu, oh isinya ini, isinya ini, isinya ini. Contohnya seperti itu. Mudah dibaca. Jangan pakai tulisan yang letot tapi nggak bisa kebaca. Kan kasihan yang mau beli bingung. Sekarang yang kedua, nama makanan asing harus diikuti dengan keterangan bahasa Indonesia. Kalian harus tulis, misalkan menunya chicken stick, berarti itu hidangan dari ayam. Fish stick berarti hidangan dari ikan. Jadi orang yang nggak bisa bahasa Inggris pun bisa tahu, oh itu makanannya apa. Jadi nggak bikin orang bingung. Oke. Yang ketiga, tulisan harus jelas terbaca, menghindari kesalahpahaman. Tulisannya mengkeret, nyambung semua. Orang salah baca, kan kasihan. Yang tadinya maunya ikan, dapatnya ayam. Chicken, fish, tulisannya keriting Latin gitu lah. Itu yang repot, kasihan nanti. Oke, sekarang ada tugas nih buat kalian. Silahkan buat kartu menu yang menarik. Kalian boleh browsing, boleh pilih juga untuk menu ala carte atau menu table dot. Tulis pakai spidol boleh, pakai pulpen juga boleh. Kalian mau kasih warna-warni pakai pensil warna boleh. Nah, kalau yang di rumah punya printer ya monggo. Bisa kalian bikin, kalian tulis toh. Nah, nanti hasilnya kalian foto dan kalian masukkan ke komen di bawahnya. Kalau enggak, langsung ke Google Classroom-nya aja kalian upload di situ. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan hubungin saya, atau kalian komen di bawahnya, atau langsung japri ke saya. Baik, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.